Ya, baik, kita baca bersama dari ayat 139. Kita awali dengan ta'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sampai wabatil, nanti kita ulang, tarik nafas. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batil. Ulang dari wabatilun, berhenti di ujung ayat, tarik nafas. Wa batilum ma kanu ya'malun. Baik, sampai ilaha itu jadi mad iwan, bacanya seperti matumin. Tarik nafas. Qala aghayrallahi abghikum ulang dari ilahan sampai ujung ayat, tarik nafas. Ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Panjang sampai jim, ya, tarik nafas. Wa iz ajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Sampai tanda waw, tarik nafas. Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sampai ujung ayat, tarik nafas. Wa fi dzalikum panjang sampai ujung atau ujung barisan saja sampai H, tarik nafas. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha. Ulang dari wasmamnaha sampai tanda jim, tarik nafasnya. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Panjang sampai qaumi, nanti kita ulang, tarik nafas. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Ulang dari fi, berhenti di ujung ayat, tarik nafasnya. Fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin.
Rabbu, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu Rabbuh. Ulang dari Rabbu, berhenti di ujung, di tanda wakof. Tarik nafas. Rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik, sampai tanda jim saja, nggak ada yang panjang. Tarik nafas. Qala la tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kuat ya, sampai tanda jim. Tarik nafas. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Bagi dua sampai ilaik, nanti kita ulang. Tarik nafas. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Sedikit lagi, ulang dari ilaika sampai ujung. Ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tutup. Shadaqallahul azim. Kita buka ilmu tajwidnya, 2 ayat saja dari ayat 139 dan 140 yang sudah bisa, insya Allah semakin menguatkan ilmu kita. Yang belum bisa, dengan melihat, mendengar, memperhatikan, insya Allah ya Allah akan memberikan ilmu pengetahuan tentang bab tajwid. Karena ilmu didapat, al ilmu indallah. Yang pertama, ilmu itu dari Allah. Melewati apa Pak ilmu itu? Yang pertama melewati pendengaran. Ada yang kemudian penglihatan, dilihat, kemudian melalui perhatian hati kita. Nah, turunlah ilmu. Kalau kita jarang mendengar, jangan melihat, jarang memperhatikan bab tentang ilmu, ya dipastikan tidak akan dapat. Ya, tetapi kalau kita berusaha terus menerus berdoa kepada Allah, memohon ilmu, kemudian mata kita digunakan untuk mencarinya, telinga kita dipergunakan untuk mencari ilmunya, kemudian hati kita berkonsentrasi penuh untuk mencari ilmunya, insya Allah al ilmu indallah, ilmu dari Allah akan didapat. Ya, tajwid 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i mutabbarum ma hum fi. Inna di sana ada nun bertasdid, disebut guna syaddah. Apa guna dengung? Syaddah itu tasdid. Jadi ya didengungkan karena ada tasdid. Setiap nun bertasdid atau mim bertasdid itu gunakan bacanya. Jangan inna, gunanya hilang. Makanya sabar membaca Quran itu, warattilil tartil, harus tartil. Inna haulai, ha panjang, la panjang, ha
mad tabi'i bertemu amja dalam satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Mad panjang wajib harus muttasil disambung. Mana yang wajib disambung antara ha dengan u itu wajib disambung karena satu kata, sampai lai yaitu satu kata, maka yang la-nya juga mad wajib muttasil. Cirinya gampang, kalau mad wajib muttasil mad tabi'inya bertemu hamzah. Kalau mad jaiz munfasil bertemu alif. Itu aja cirinya. Tetapi sesungguhnya yang membedakannya adalah itu adalah satu kata dan dua kata antara mad wajib dan mad jaiz, ya. Ini lieur Pak, oke lieur Pak. Mutabbarum ma tanwin bertemu mim. Nah, yang tadi mah nun tasdid itu disebut gunnah sadda karena diawali harokat biasa, tidak tanwin. Tetapi kalau mim yang bertasdid ini disebutnya idgham bi gunnah. Kenapa idgham? Karena di situ ada tanwin yang harusnya suaranya run, mutabbarun, dibacanya jadi mutabbarum. Diidgham namanya dilebur suara nunnya ke suara mim. Nah, walaupun mimnya bertasdid, maka beda menyebutnya. Kalau yang tadi mah nunnya disebut gunnah syadda, kalau ini mah idgham bi gunnah, tetap baca nama gunnah. Cuma namanya idgham karena dilebur antara run menjadi rum. Kalau tadi mah dibaca gunnah saja, inna, tidak disebut idgham. Kenapa? Karena i-nya berharokat biasa. Mad tabi'i 3 patah menghadapi alif seperti ma yang ini. Kemudian nanti ada domah menghadapi waw dan ada kasrah menghadapi iya seperti yang ada di depan. Mad tabi'i bacanya 2 harokat saja, jangan kepanjangan. Ulah mentang-mentang ibu geungeunah maca Quran dipanjang-panjang pengarah lila entong. Biasa we, ma 2 harokat. Ma ya, segitu aja. Mutabbarum ma'hum fihi hum. Idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Jadi tatkala mengucapkan hum harus jelas, bibirnya rapatkan, tong calangang. Mengucap hum bunyinya beda. Kade laleur ke asup, makanya sing rapet nyebut hum teh. Tapi idhar jelas, pendek, tong bacana tong panjang teh. Ya, makanya disebut idhar syafawi. Fi mata bi'i kasrah menghadapi ya mati. Kalau tadi mah patah ketemu alif, kalau ini mah kasrah ketemu iya. Nanti akan bertemu dengan doma ketemu waw sama mata bi'i. Wa batilum makanu ya'malun. Wa ba mata bi'i. Nah, itu asalnya ba itu patahnya menghadapi alif. Alifnya dihapus, dipindah ke atas. Jadi seakan-akan jabar nangtung atau patah berdiri. Padahal yang berdiri itu adalah badal alif, pengganti alif. Itu hanya kata ba saja. Asalnya ba nyambung ke alif, kemudian to terpisah dari ba. Itu bersatunya dengan lam. Nah, itu kata ba itu sistem menulis saja. Pada intinya ba itu mad tabi'i. Tanwin bertemu mim yang tadi idgham bi gunnah. Mad tabi'i sama ka mad tabi'i. Nu juga mad tabi'i. Nah, ini domah menghadapi waw mati. Jadi nganti lu mad tabi'i mah. Tapi dari 3 itu bisa berkembang menjadi mad wajib, mad jaiz, kemudian menjadi mad alif disukun. Nah, itu jadi tambahannya, cirinya adalah mad tabi'i. Ya maluna di situ diwakaf, nah menjadi mad arid li sukun. Mad panjang arid itu dari arodo, ingin, li untuk sukun mematikan. Jadi mad arid li sukun itu panjangnya karena ingin mematikan. Apa yang dimatikan? Nah, modalnya mad tabi'i lu
tapi karena di akhir ayat atau ada tanda waqaf atau tidak kuat kita bacanya kemudian dimatikan, nah maka na itu dimatikan, nah maka menjadi mad arid li sukun, modalnya mad tabi'i. Karena tidak semua yang di ujung ayat itu panjang dibacanya, tidak. Seperti Al-Ikhlas masih ada yang baca qul huwallahu ahad panjang-panjang tuh. Padahal di situ nggak ada tanda matok wi'i, maka dibacanya pendek. Qul huwallahu ahad. Jadi qalqalah bacanya pendek. Kenapa panjang? Harus ada matok wi'i, gitu Ibu ya. Pahami. Qala aghairallahi abghikum ilaha matabi'i. Goy patah ketemu yang mati itu disebut layin atau lin. Ya, kita perbaiki karena kalau mad layin harus panjang bacanya, itu harus ada di ujung kata atau di ujung ayat. Lamu jalalah lapan Allah tafhim tebal, tidak boleh dibaca al-goy rolah, tapi roh tebal. Laknya matubi abgikum bak mati kolkola. Yang boleh mantul disebut kolkola itu hanya ada di 5 huruf ba, jim, dal, to, kop. Selain itu jangan mantul seperti do, baca do itu jangan ado, tapi al tahan seperti wayana 3 kerekat oge dibiasakan al apa ya. Ada juga yang hamas. Kalau hamas napasnya keluar as af. Nah itu hamas. Yang mantul ade, ako, aje, abe, ade. Nah itu mantul. Hurufna naon baju di toko ya kemana gampang rek lebaran. Ya, ba jim dal toko, wah singkat baju di toko. Arah tereh lebaran. Ya. Ya, itu biar mempermudah saja. Gi matobi'ikum tadi udah mimati ketemu alif idhar safawi ilahan la matobi'i, kemudian tanwin bertemu wawu, nah itu idghamnya bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, wawu, mim, nun. Nah ini salah satunya wawu. Setiap nun mati atau tanwin seperti huruf di ilahan ini tanwin ketemu wawu, nah itu idgham, namanya bi gunnah, berarti bacanya digunakan. Ilaha wa huwa hau ditahan ya, gunnah. Fadalakum 'alal 'alamin kum idhar syafawi al-alamin, alif lamnya koma riyah, a-nya mato bi'i al-alamin waqaf mad arid li sukun. Bisa dipahami Bu Tajiz Bu? Ada yang ditanyakan? Insyaallah naros Pak. Ya itu godogen can beres. Terus ngagodog tuh ya Ibu. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kemampuan, kesempatan untuk membaca ayat suci Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dari surah 7 Al-A'raf ayat 139 insyaallah sampai ayat 143. Semoga apa yang kita baca tadi, kita lihat ayatnya, kita dengar, kemudian kita perhatikan, dan juga kita hadir di majelis ta'lim ini, tentu harapan kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, dimasukkannya ke dalam hati, menjadi sababiyah turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita semua, dan juga bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bekal yang paling baik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selain bekal ketakwaan. Sekarang kita buka apa yang barusan kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, juga Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan taufiknya, pemahamannya tentang isi kandungan ayat Al-Quran yang tadi kita baca, agar kita mendapatkan al-bayyan, penjelasan, agar kita bisa furqan, membedakan antara hak dan batil. Hak adalah jalan yang harus kita usahakan untuk kita tempuh, kita lalui walaupun berbagai macam halangan, rintangan ya, menggoda, menghalangi kita. Tetapi al-batil, jalan yang rusak, yang batil, yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayahna, mau kita semampu kita, tapi sekuat tenaga kita untuk kita tinggalkan Al-Quran yang bisa membedakan itu semua. Ayat ini masih lanjutan tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam ya, bersama Bani Israel. Di bab minggu yang lalu ya, Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel bisa menyeberangi laut, sementara Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah laut. Tetapi di ayat ini menjelaskan Bani Israel ini adalah kelompok kaum yang memang bedegong, cek urang Sunda terang bu bedegong, bandel ya. Setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dia berjalan di sebuah desa, masih ada masyarakat yang sedang membuat patung. Kemudian Bani Israel ini memohon kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, ciklah mengnyeunkeun Tuhan. Eta setan ditanya Tuhan. Kumaha Tuhan dijieun? Ya. Ij'al, kau buatkan lana bagi kami ilahan, Tuhan, sebuah Tuhan. Kama lahum alihah, seperti yang sedang mereka sembah itu. Ya, beleguk-beleguk Bani Israel. Geus disalametkeun ku Allah teh. Ya. Nah, maka Nabi Musa menjelaskan bahwa innakum qaumun tajhalun. Kalian ini, kata Nabi Musa, adalah orang-orang yang bodoh. Teh kumaha teh bodoh atuh? Ai Tuhan dijieun ku sorangan terus disembah. Ya, mulai oke, bunyi comro dituang lain disembah. Ya, nah ini budam roti, tak maluman ngadamelan roti, ulah disembah, dituang. Ieu mah aya nu bikinan patung sorangan, nyieun sorangan, disembah ku sorangan, atuh tempo manehna riput teh teu nulungan. Ya, dari nulungan kumaha kana lagi beuna mati, ya. Nah, kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang kaum yang bodoh beakar. Nah, ayat 139-nya menjelaskan inna haula'i, sesungguhnya mereka itu semua mutabarun, dihancurkan. Patung-patung yang kalian jieun, kalian buat, kalian sembah itu mutabarun, akan dihancurkan.
mahum fihi wabatilun, dan apa yang mereka di dalamnya wabatilun adalah rusak batil. Maka nu ya'malun, apa yang sedang mereka kerjakan. Jelaskan ke Nabi Musa teh. Qala, Nabi Musa berkata, "Aghairallah, apakah ghairallah, kalian akan mencari selain Allah, abgikum, ya, untuk kalian sembah, mau dicari." Nabi Musa berkata, apakah kalian akan mencari selain Allah ilahan sebagai Tuhan? Wa huwa padolakum, padahal Allah itu sudah memberikan, mengutamakan kepada kalian. Kurang kumaha Bani Israil ditulungan atau sedang tersiksanya oleh Fir'aun, anak-anaknya dibunuh, yang laki-lakinya, yang perempuan dibiarkan hidup, istrinya diperkosa, ya, ditindas terus menerus. Ya, hadir Nabi Musa menyelamatkan, gitu keneh wae Bani Israil. Ya. Nah, maka menjelaskan kata Nabi Musa, wa id anjainakum, dan ketika kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari pengikut kaum Fir'aun, yasumunakum, mereka menindas kalian, kata Nabi Musa, ya, melalui firman Allah ini, su'a, dengan seburuk-buruknya azab, siksaan, yuqatilunakum abnaakum, mereka membunuh anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisaakum, dan menghidupkan anak-anak perempuan kalian, wa bidalikum balaun, dan pada yang demikian itu balaun, ujian min rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang sangat besar. Bayangkan dalam suatu keadaan, suatu masyarakat, setiap bayi yang lahir laki-laki dibunuh, perempuannya dibiarkan, ditindas terus menerus, kumaha tidak tersiksa. Makanya disebutnya itu adalah su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel ini, ya, tetapi malah tetap minta dibuatkan sembahan yang lain selain Allah. Ya, itulah makanya bagi kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala harus tetap istiqomah, ya, mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Esa tidak beranak, tidak diperanakan, itu harus dipegang teguh oleh kita, dan Allah tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Ayat selanjutnya menjelaskan tentang Nabi Musa mendapatkan, ya, wahyu, atau yang disebut dengan kitab Taurat. Wa wa'adna, dan kami telah menjanjikan Musa, kepada Musa, salatina lailatan, 30 malam. Wa atmamnaha, dan kami telah menyempurnakannya bi asrin, dengan 10 malam. Patamma miqatu, maka sempurnalah miqatu, waktu yang ditentukan Rabbihi, Tuhannya, yaitu arba'ina lailah, 40 malam. Sebelum Nabi Musa menerima wahyu, ya, di Bukit Tursina, ya, maka Nabi Musa juga puasa. Asalnya 30 hari, ya, 30 hari, kemudian ditambah 10 hari sebelum menerima wahyu itu. Kemudian setelah 40 hari, wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa li akhihi, kepada saudaranya Harun, ikhlufni, gantikanlah aku, fi qaumi, dalam memimpin kaumku. Begitu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, pesan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, ikhlufni, ya, gantikanlah aku, fi qaumi, untuk memimpin kaumku, wasli, dan kau perbaikilah, wala tattabi, dan janganlah kamu mengikuti sabilal mufsidin, jalannya para perusak. Jadi titipi, ya,
kepada Harun supaya tetap memimpin Bani Israel. Walamma, dan ketika jaa telah datang Musa, Nabi Musa, limiqatina, pada waktu yang ditentukan, yang kami tentukan, yaitu di Bukit Tursina. Wa kalamahu, dan padanya berfirman, siapa? Rabbuh, Tuhannya. Allah berfirman kepada Nabi Musa langsung. Nah, jadi yang bisa bercakap ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu satu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Musa pun ya langsung diberi wahyunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dititipkan ya kepada malaikat Jibril seperti halnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu tentang perintah sholat. Maka ketika datang Nabi Musa ke tempat yang telah ditentukan, wa kallamahu rabbuh, dan padanya berfirman Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Qala, ya Nabi Musa berkata, Rabbi arini, ya Tuhanku, arini, tempatkanlah padaku, tampakkanlah padaku, anzur ilaika, agar aku dapat melihatmu. Nabi Musa tatkala menerima kalamullah itu tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhanku, tampakkanlah padaku, aku ingin melihat Engkau. Apa kata Allah? Qala, dia berfirman, lan. Kalau lan itu sudah tidak mungkin. Kalau la ada kemungkinan. Misalkan la taroni, kamu tidak akan melihat aku. Tapi kalau sudah lan, itu pasti tidak akan bisa melihat. Jadi beda bentuknya. La-nya la nahi, lan pun lannya nahi sama larangan. Tetapi menyebutkan kalau la masih bisa kemungkinan, tapi kalau sudah lan tidak mungkin. Lan taroni, tidak akan kamu melihat aku. Walakin, kata Allah, akan tetapi mundur, lihatlah. Ilal jabali, ke bukit. Fa inistaqarra, maka jika ia masih tetap makanahu, pada tempatnya, fasaufa taroni, maka niscaya kamu akan melihat aku. Kata Allah, kalau pengen melihat aku, lihat dulu gunung itu. Kalau gunung itu masih berada di tempatnya, engkau pasti akan bisa melihat aku, kata Allah. Tapi sayang, falamma tajalla, maka ketika menampakkan Rabbuh Tuhannya lil jabali, pada bukit itu, sebagian mufassirin berupa cahaya yang menuju bukit itu, ja'alahu dakkan, tiba-tiba ya gunung itu, bukit itu dakkan, hancur. Jadi boro-boro tetap di tempatnya. Kata Allah, kalau bukit itu masih tetap di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Tapi begitu bukit tersebut ya menampakkan adanya Allah dengan cahaya, maka bukit itu hancur. Ya, maka apa yang terjadi? Wa kharra Musa so'ikon, terjatuh, tersungkur Nabi Musa, kemudian so'ikon, pingsan. Baru-baru bisa ningali begitu lihat gunung kena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala hancur, langsung Nabi Musa pun pingsan ya. Falamma afaqa, maka ketika dia sadar Nabi Musa, qala, ia berkata, subhanaka, maha suci Engkau, tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa ana awalul mu'minin, dan sayalah yang pertama menjadi orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, nanti yang disebut dengan kitab Jabur di dalam ayat selanjutnya, masih panjang ya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan nanti di bulan Ramadan, minggu pertama, Sabtu pertama, dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap istiqomah bisa hadir di Majlis Ta'lim ini, dan juga tentunya kita semua berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan, kekuatan, kecukupan rezeki di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini.
terutama diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah saum dan juga menjalankan ibadah sunnah lainnya seperti sholat malam atau sholat tarawih ya. Jangan lupa di bulan Ramadan berimpak dengan impak yang sebaik-baiknya. Pak Sep menyiapkan kotak kenceleng, sudah diganti strikernya sekarang mas, stikernya ya, menjadi rumah tahfiz Quran Ibnu Abbas, lumayan harga nabu stiker itu ya. Ini bagi yang mau berimpak harian, bukan 500 plus sekalinya. Teka rasa bu ya, nanti dikumpulkan setiap sebulan sekali, dicatat per bulan, kita laporkan di majelis ini yang mendapat berapa. Ini dikhususkan untuk pembangunan madrasah lantai 2. Sebelum kita memohon kepada orang lain, ke lembaga lain, kita karyakan kemampuan kita dengan 500 rupiah, 75 perak kembalian dari belanja, atau sisihkan kita punya zakat dagang, atau impak yang lainnya, masukkan ke kotak ini. Nanti kumpulkan sebulan sekali, buka penghasilannya, hitung bersama mendapat berapa ya. Mudah-mudahan setahun ini kita terkumpul dana ya, di samping ke tempat-tempat lain, dan kita bisa melanjutkan pembangunan madrasah tahfiz Quran Ibnu Abbas ini ke lantai ke-2. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi maka silakan, tapi kuncinya jangan dibawa. Nanti dicatat siapa yang bawa kotak ini, kemudian dicatat nomor kuncinya. Ya, kemudian kita buka atau nanti dijemput sama santri atau siapa saja nanti yang bertugas. Nah, kemudian kita laporkan di bulanan majelis taklim uang yang terkumpulnya berapa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dini sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.